Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pukul 2.37 dini hari jam tanggal 14 Juni ya. Udah hari Rabu ya ini ya. Ya, hari Rabu teman-teman. Kita akan ngomong-ngomong tentang satu kondisi ya yang perlu kita renungkan nih teman-teman. Kita temanya agak serius dulu. Saya baru nemu satu artikel di blog lah gitu ya. Rifdoisme WordPress. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya udah sering dibahas gitu ya. Tentang penguasaan pihak asing di seluruh sendi kehidupan di Indonesia ini ya. Gimana sektor perbankan, ini datanya nggak tahu kapan ya, tapi kita bisa ini 2011 ini ya. 2011 penguasaannya ketika asing mulai berbondong-bondong. Ini karena sejak zamannya khasnya PDIP itu adalah dimulai dengan membuka apa yang dulu jadi monopoli, duopoli, kemudian dibuka dengan mulai menjual yang namanya aset-aset negara, sehingga sekarang 10 tahun kemudian di 2023 mungkin ini sudah mulai amburadul banget angkanya ya. 2011 perbankan 50,6% dikuasai asing, pertambangan apalagi ya. Sekarang apalagi nih di eranya Jokowi, pertambangan Tiongkok juga mulai masuk gitu ya. Kalau dulu kiblatnya masih ada Amerika, Eropa gitu ya. Sekarang Tiongkok sangat mendominasi. Telekomunikasi juga sama. Semuanya milik asing, perkebunan kelapa sawit apalagi ya. Nah, ini jadi bahan yang harus kita obrolin dengan anak cucu kita nih ya. Kalau yang udah punya keluarga, udah punya anak, udah punya cucu, yang gini-gini harus mulai ditimbulkan kesadarannya bahwa masa depan mereka ya dikuasai oleh mereka nih, yang disebut sebagai oligopoli dan oligarki kekuasaan gitu ya. Nah, yang jadi masalah kita sebagai rakyat jelata, kita bisa apa gitu ya. Nah, ini sektor bisnis yang menurut rencana dibuka untuk asing di 2011. Berarti ini udah kenyataan ya. Pelabuhan udah, bandara juga udah, Halim aja udah dikelola sama, kalau nggak salah Lyon ya. Lyon udah menguasai Halim. Kebandaraan, terminal barang, apalagi nih. Semuanya memang dibuka dengan tujuan untuk transfer teknologi dan sebagainya ya, tetapi yang ada justru kita malah menjadi budak. Untuk di telekomunikasi nih ya, Indosat Hasin Sentri ini merger, kalau bisa kita gali ini isinya di atas udah asing dan asing semua ya. India sangat mendominasi di Indosat Ooredoo ini, tapi nggak tahu nih sekarang Hasinsen yang menguasai, apakah porsi Indianya juga masih existing atau mulai beralih gitu ya. Hanya Telkomsel mungkin nih yang masih mayoritas lokal ya. Ada Singapura dikit. Pertambangan apalagi ya, dengan banyaknya kemarin rapat di pertambangan di komisi berapa tuh ya, kita lihat bagaimana Tiongkok benar-benar mendominasi tentang pertambangan ini ya. Lebih parah daripada Amerika bisa-bisa karena semuanya diangkut ke Tiongkok. Nah, ini menarik teman-teman ya, menarik banget buat kita jadikan renungan bahwa ya kita harus jadi pejuang sih ya. Dengan melihat kenyataan seperti itu, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah merebut kembali gitu ya, merebut kembali apa yang sudah mereka ambil dari tanah air ini. Karena ini adalah sebagian besar mungkin perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal, maka kita bisa merebut kembali sebagian
keuntungan dari perusahaan-perusahaan asing ini atau perusahaan-perusahaan yang ada asingnya buat kita sebarkan kembali gitu ya. Nah, ini tema channel belajar saham yang kita rintis ini adalah temanya seperti ini sih ya. Jadilah pejuang di pasar modal agar penjajahan ekonomi ini tidak terlalu mendominasi, biar nanti generasi anak cucu kita lebih paham tentang yang namanya investasi, sehingga ya setiap hal-hal kecil di tanah airnya itu bisa dipertahankan, jangan sampai dilepas kepada pihak orang luar gitu ya, sehingga dominasinya ini mendominasi setiap sendi kehidupan kita. Ini yang jadi masalah sih ini ya, bagaimana kita lihat dulu Gojek sangat dibangga-banggakan, sekarang sudah mulai orang ketika harus berkompetisi tidak ada bakar uang. Kita banyak melihat keluhan-keluhan dari abang-abang mitra Gojek yang ternyata merasa lebih diperas gitu ya. Nah, ini PR terbesar ya, bagaimana dominasi asing yang mengalahkan ya skill rakyat jelata kita, ini bahaya ya. Maka ini benar banget pesannya Presiden Soekarno dulu ya, jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, yang ditakuti dan dicaci maki asing, karena yang benar itu seperti itu. Pemimpin tersebut akan membela di atas kepentingan asing itu ya. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Nah, ini kalau yang dibenci asing seperti itu ya, punya jati diri. Kenapa kayak sekarang nih mau pilpres bener-bener menarik gitu ya. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena dia akan memperdayaimu. Nah, ini pesan-pesan proklamator kita yang kayaknya udah mulai dilupakan, karena memang sebagian besar kita udah jadi antek-antek asing katanya ya, yang cuma merengkuh keuntungan berapa gelintir tapi rakyat mayoritas. Nah, itu lebih banyak yang dirugikan gitu ya. Oke, nah mengapa anak cucu kita jadi harus tahu cara investasi saham ya, dengan latar belakang adanya gaya baru penjajahan ekonomi. Sepinter-pinternya anak kita ya, kalau dia ada di lingkungan perusahaan yang milik asing, nggak tetap aja statusnya sebagai buruh yang suatu saat dengan omnibus law, mau pinter mau enggak, dia bisa kapanpun di PHK ya, karena makin kesini perkembangan teknologi membuat orang kompetisinya makin sengit gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di pasar saham, di investasi saham itu ada dua kubu atau dua pihak, ada investor domestik dan investor asing. Nah, kemarin kasus di ARA-nya si Goto itu membuka mata kita bahwa investor asing demikian gampang untuk membolak-balik kondisi di pasar modal gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR agar gimana anak cucu kita nih bisa makin melek yang berkaitan dengan investasi saham gitu ya. Cara-caranya yang dilakukan ya seperti ini inisiasi ataupun apa yang bisa kita lakukan nih dengan bikin sharing-sharing edukasi saham, kemudian juga sharing pengalaman gitu ya, agar enggak terjebak, agar enggak dikadalin bandar. Kemudian kita bikin komunitas saham yang sama-sama membangun, yang sama-sama mencerdaskan, bukan yang saling caci maki gitu ya. Ini adalah salah satu upaya. Nah, saya sangat intens untuk fokus di dalam meningkatkan literasi keuangan dengan men-sharing pengalaman saya belajar
dari nol ya, walaupun masih boncos-boncos, justru pengalaman boncos itu yang bisa dipetik gimana caranya agar teman-teman nggak ngalamin gitu ya. Nah ini temanya sebetulnya, karena saya juga punya anak, jadi harus ya, anak-anak saya harus paham nih gimana caranya berinvestasi saham dengan baik dan benar. Nah yang jadi masalah sekarang ini ya, kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia yang listing di pasar modal itu tiap tahun selalu dapat laba, dan labanya itulah yang dibagikan yang disebut sebagai dividen ya. Nah ini ada data total dividen di pasar modal di tahun 2021, laba 2001 itu sekitar 226 triliun. Nah jadi dari perusahaan-perusahaan yang ada asingnya ini yang beroperasi di Indonesia ini ngasih duit balik ya, artinya nih 220 triliun ini dia bagi-bagi nih. Sayang dibaginya adalah ke sini nih, ke investasi saham gitu ya. Jadi dibaginya kepada orang-orang yang punya saham. Nah yang jadi masalah adalah yang jadi investor-investor ini partisipasi rakyat jelatanya. Nah seperti apa? Semakin sedikit rakyat jelata yang melek investasi saham, maka dia nggak akan kebagian nih. Ini adalah dana yang yang dibuang di pasar modal untuk dibagikan sebagai dividen ya. Yang jadi pertanyaan, anak cucu kita ini kebagian apa dari 220 triliun yang tiap tahun dibagi-bagi? Nah inilah ya, karena kebodohan kita yang tidak tahu investasi, yang suka termakan bahwa investasi saham itu spekulasi, judi dan sebagainya macam, justru ini menjadi blunder ya, sehingga anak cucu kita tidak bisa kayak ini nih, orang ini nih mana, nah kayak orang ini nih di dalam melakukan sesuatu, maka kita harus punya goal atau tujuan gitu ya. Nah jadi motivasi saya nih bikin channel ini biar semua dari kita bisa nasibnya kayak orang ini ya, kaya raya, tajir melintir, soleh, dan digadang-gadang pemimpin yang yang tidak neko-neko gitu ya, tapi juga tajir melintir karena tiap tahun nerima dividen ratusan miliar dari saham-saham yang dia miliki. Ini adalah role model yang kita jadikan patokan. Misi kita berinvestasi saham ini harus bisa seperti orang ini gitu teman-teman ya. Jadi balik lagi ya, jadilah pejuang di pasar modal dengan meniatkan diri untuk ya inilah ya, biar anak cucu kita tidak dijajah terus oleh gaya dominasi dana asing, dominasi asing yang menjadi penjajahan gaya baru ya, gaya baru penjajahan ekonomi gitu. Caranya seperti ini ya, belajar terus meningkatkan pemahaman literasi keuangan dan ya perbanyak edukasi investasi lah, biar rakyat jelata nggak pada kena investasi bodong. Kemudian misinya apa? Misinya adalah kita harus pandai mengutin dividen yang ada di pasar modal ya, biar bisa gajian tiap bulan dari dividen. Nah, sambil kita nanti milah-milah nih apakah dividen ini dari saham-saham yang halal ataupun jadi polemik, ada unsur keharamannya. Jadi harus milih juga dividennya, jangan perusahaan yang jual minuman keras yang kayak bir bintang segala macam, yaitu bukan target dari pembahasan di channel ini ya. Nah 226 triliun total dividen di pasar modal, jadi ini yang akan jadi kita sasar. Contohnya ini ya, saya selalu sebut-sebut seperti ini, Bank Mandiri labanya 41 triliun. Jadi kalau kita punya mindset ya ngincer gajian dividen, kita nggak bakal iri sama orang-orang yang kerja di kantoran. Katakanlah ya,
kita tukang angon kambing gitu ya, nggak pernah ke kota, tapi kita punya akses HP, sinyal bagus, sambil miara kambing di desa, kita bisa ngincer nih dividen dari hasil kerja keras orang-orang yang kerja di bank ini gitu ya. Jadi nanti miara kambing tapi dapat gajian juga di atas UMR ya. Kenapa? Ya karena dari 226 triliun ini tiap minggu, tiap bulan ada yang dibagi-bagi. Nah, itu dia yang menarik ya. Nah, jadi targetnya adalah seperti ini nih. Ya, gimana kita harus mencuci otak anak cucu kita bahwa udahlah fokus ya. Sekarang sekolah udah makin amburadul ya. Kurikulumnya diganti-ganti terus bahwa sampai kita bingung ya. Belajar sekarang nanti nggak kepake. Nah, mendingan kita fokus aja di kurikulum merdeka, di mana anak dikasih kebebasan. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih paham, dapat informasi yang lebih bagus. Nah, kalau punya ponakan, punya tetangga, punya apa, sebaiknya di kurikulum merdeka itu literasi keuangan disisipkan sehingga anak cucu generasi selanjutnya ini lebih paham ya, lebih melek finansial katanya. Jadi dalam memilih jodoh katanya nanti bukan masalah cakep segala sayang dan segala macam, tapi nanti aspek melek finansial itu bakal masuk sebagai kriteria milih jodoh. nggak hanya cewek dan cowok, tapi dua-duanya harus melek finansial. Nah, dalam rangka melek finansial ini, maka tujuan dari channel YouTube kita ini, kita akan belajar fokus gimana caranya gajian dividen dari investasi saham ya. Dengan ya misinya ini mengais duit recehan dari triliunan dividen yang tersedia di pasar modal. Nah, ini yang saya lakukan di 2 bulan ini. Tiap minggu kita hunting dividen mana saja yang bisa kita akuisisi, yang bisa kita eksekusi maksudnya ya. Sehingga dari 2 bulan ini saya merasa bahwa tujuan gajian dari dividen ini kagak ngimpi, kagak ngayal gitu ya. Ini real gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ini notifikasi dari Stockbit ya. Beberapa informasi penerimaan dividen gitu ya. Jadi bener nih, daripada kita bingung gitu ya ngabisin modal usaha, kalau yang memang tidak punya skill jadi pengusaha, mentalnya tidak terdidik jadi pengusaha ya lebih baik kita asah soft skill kita dengan belajar investasi saham. Ngikutin orang, ngikutin influencer saham aja sebetulnya bisa sukses gitu ya, asal kita tahu kiat-kiat cara aman berinvestasi saham ya. Nah, ini adalah kondisi notifikasi dividen 13 Juni malam ini ya, malam tadi gitu ya. Sekarang udah tanggal 14. Jadi saya dapat notifikasi untuk di bulan Juni ini dapat dividen dari ini MBAP ya. Cuma nanti mungkin memang tidak semudah ini juga, apakah dari dividen yang 1 juta ini net cashnya ya segede gini atau kita kena dividen trap. Nah, tapi yang paling penting nih teman-teman ya, rajin mengutin dividen ini real nih. Lihat nih. Jadi saya ajarin ke istri saya, ke anak-anak ya, meskipun ini rekeningnya masih saya yang jalanin, tetapi minimal masih belajar, jadi belum pada mandiri. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 rekening RDN-nya yang sudah kita uji coba buat gajian dividen ya. Selama 2 bulan dari Mei ini sampai Juni, total dividen yang saya terima adalah 5,6 juta. Jadi dividennya ini misalkan hari ini beli dividen ini
Terus nanti setelah ex date-nya kita lihat apakah plus atau minus, apakah kena dividend trap atau enggak. Kalau aman kita jual, kita beliin lagi emiten lain yang bagi dividen, gitu aja terus ya. Jadi belajar jadi dividen hunter itu ya sesuatu yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan menariknya kenapa? Karena ya sangat mudah gitu. Ini matematika sederhana aja ya. Beli rendah, jual di saat tinggi kan gitu ya. Tidak terlalu ribet, asal kita tahu gimana cara terhindar dari dividend trap. Nah, jadi 5,6 ini adalah cash flow masuk gitu ya. Sebelum kita hitung dengan dividend trap-nya. Tapi yang jadi kunci dari tampilan ini adalah kita jadi tahu nih mungutin duitnya di mana ya. Makanya ini harus teman-teman ingat-ingat nih. Dari 226 triliun dividen di pasar modal, kita ini mau nggak mungutinnya. Jadi kita cuma ada kemauan buat mungutin si dividen itu. Terlepas nanti caranya gimana, nah itulah yang harus kita pelajari. Gimana caranya biar dapat dividennya tidak terjebak dividen trap. Wah, jam 3 nih. Satpam komplek lagi muter 3 kali kentongan, berarti jam 3. Nah, jadi masalahnya balik lagi ya, kita mau nggak nih mengutin si dana yang disediain tiap tahun yang ratusan triliun ini ya. Kita mau, kalau kita mau, kita tahu nggak caranya gitu ya. Kalau udah tahu caranya, aman apa enggak ya, kena dividend trap atau enggak. Nah itu, jadi apa yang kita lakukan ini sangat-sangat real dalam arti sesuatu yang bisa dilakukan. Nah ini adalah contoh yang ingin saya sharing kepada teman-teman, bahwa dari 2 bulan saya uji coba untuk jadi dividen hunter, ternyata bener gitu ya. Tinggal masalahnya kan tinggal mengelola aja nih. Kalau misalkan dari 5,6 ini justru kena dividen trap, berarti tahun depan kita kan bisa lebih paham gimana caranya tidak kena dividen trap. Dividen trap apa? Udah pernah kita bahas sebelumnya, tapi nanti kita bahas lagi ya. Jadi dari 5,6 pemasukan dividen ini, kalau dibandingin dengan modal beli sahamnya, belum tentu kita untung ya. Untuk 2 bulan ini saya masih belum dapat untung, masih kena dividen trap. Nah, ini kenapa sih dunia atau dominasi asing itu sangat banyak gitu ya, menguasai di pasar Indonesia. Kenapa? Ya karena indeks saham itu akan naik terus ya. Populasi penduduk kita makin hari makin naik ya. Yang tadinya anak-anak kita masih sekolah, kuliah, berarti kan suatu saat akan kerja. Anak kita makin kerja, berarti yang tadinya ngandelin gajian cuma bapaknya aja, kalau dia punya anak 2, 5, saya punya anak 6, berarti kalau ke-6 anak saya itu bekerja, berarti pendapatan keluarga itu kan naik ya. Nah, selain dari dividen tahunan, pertambahan penduduk yang ada generasi baru yang bekerja, inilah dua sumber uang inilah yang akan diinvestasikan kembali ya. Cuma masalahnya sarana investasi kan terbatas, cuma pasar modal, reksadana, investasi properti ya, yang gitu-gitu aja ya. Maka inilah sumber kenapa harga saham suatu perusahaan yang dibilang blue chip itu akan naik terus gitu ya. Dari dividen tahunan, misalkan yang udah menikmati dividen kayak saya, pasti akan di-reinvest lagi. Kenapa? Karena tahu biar tahun depan dapat lagi gitu ya. Ketika kita cerita ke orang,
mungkin ke anak saya, oh iya deh, saya juga mau gaji saya, upah saya, hasil sewa kos-kosan atau dapat warisan dibeliin saham juga. Nah, inilah yang menjadi penyebab dasar kenapa harga saham suatu perusahaan itu bisa naik dan naik terus gitu ya. Jadi ratusan triliun dividen ini bisa diinvestasi lagi di pasar saham karena biar menjamin dividen di tahun-tahun berikutnya gitu. Kita beli sekali dapat dividennya berkali-kali. Ini sebetulnya cara bermain, gimana caranya jadi gajian dividen tiap bulan ya. Nah, ini yang menjadi misi saya ya, karena ada melihat tantangan ke depan. Belum tentu anak kita bisa gampang cari kerja, nyari kerja makin susah gitu kalau nggak punya kenalan, susah teman-teman ya. Sekarang ini kalau di perusahaan besar ya, yang namanya member get member itu, yang dulu orang bilang KKN, tapi sekarang justru itu dilegalkan. Misalkan gini, kita punya teman dan teman kita rekomendasikan untuk kerja di perusahaan kita dan dia lolos dengan melalui proses saringan, proses selektif. Nah, kalau lolos kita malah dapat insentif, malah dapat bonus gitu ya. Kenapa? Ya karena perusahaan juga ingin ketika rekrutmen itu, karena proses rekrutmen itu kan ada biayanya ya. Mereka nggak ingin dapat calon karyawan yang abal-abal juga, baru sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ketika diterima kabur. Makanya butuh informasi dari orang dalam ya. Nah, itulah kenapa nyari kerja tuh makin susah kalau kita nggak punya privilege ya. Nah, jadi kenapa ini menjadi salah satu motivasi saya untuk mengajari anak investasi sejak dini, biar dia nggak stres, udah sekolah, udah kuliah ya, karena mindsetnya nyari kerja. Kita rubah sejak dini bahwa yang penting belajar ini dulu. Ketika udah bisa cari duit sendiri dari sini, kerja itu cuma sampingan gitu ya, cuma nambah pengalaman aja kayak gitu. Jadi yang prioritas sekarang adalah kemampuan melek finansial, melek investasinya yang harus kita tanamkan kepada anak-anak ya. Karena nanti kalau nggak kita ajarin investasi ya, dengan mental generasi instannya, nah nyari duit pun nanti bakal ingin serba instan gitu. Makanya tidak heran banyak generasi sekarang yang kejebak investasi bodong. Oke, ini cita-cita kita, semoga tajir melintir nih kayak orang ini ya. Nah, ini gajian dividen sekeluarga ya. Jadi pilot project gajian dari dividen sekeluarga. Jadi ada 4 RDN yang sudah mulai dapat hasil dari mengutin dividen. Di bulan April ada 2 saham, kemudian Mei, Juni. Nah, nanti dari informasi-informasi ini tahun depan, nah, biar nggak kena dividen trap teman-teman, kita akan mulai nabung nih. Katakanlah nih si Matahari dan Sido muncul ini bagi dividen di April, berarti dari sejak Januari, Februari kita harus mulai nabung ya, biar nanti kita ketika jadwalnya pembagian dividen nggak terkena dividen trap. Nanti juga Mei, jadi 3 bulan atau 4 bulan sebelum tanggal informasi ini kita harus mulai membeli atau nabung saham yang di tahun 2003 ini membagikan dividen. Nah, ini adalah rekap gajian dividen yang saya dapatkan selama proses belajar jadi dividen hunter ya. Ini masih proses belajar karena dari 5,6 ini masih kena dividen trap, masih boncos ya, masih minus gitu, masih kagak balik modal gitu ya. Kenapa? Ya karena kena dividen trap. Nah, ini dividen trapnya nih.
Ini dividen trap saat Mei ya, dapat dividennya 4, sekian juta. Setelah diperhitungkan nilai beli dan nilai jualnya, net cashnya ternyata masih minus 55 rebong gitu ya. Ya namanya belajar ya, nggak apa-apa lah gitu. Tapi dari sini kita jadi tahu gimana caranya menghindari dividen trap. Seperti ini teman-teman ya. Jadi dari 3 RDN yang membeli saham yang sama, misalkan Merck sekian lot, dividennya sekian 2,9. Nah nanti karena saya masih setelah exit langsung jual, berarti cuma dikit saja ya ini ya teman-teman, tidak menunggu dia beberapa minggu sampai harganya naik di atas kumdet. Nah ini betul-betul dividen hunter yang short term banget ya, karena begitu dana ini masuk ya, di ex-date-nya kita jual, dan dana 2,8 ini kita belikan saham yang membagikan dividen di hari itu. Jadi gitu aja, rolling terus ya, rolling terus, sehingga itulah yang disebut sebagai pilot project mengutin dividen. Cuma nanti ketika kita akan jual, nah itu harus kita lihat apakah dividen efek itu positif atau enggak. Kalau positif seperti ini nih, ada kelebihan ya, dividennya 2,9, selisih jual belinya 2,8 minus gitu ya, sehingga kita masih ada kelebihan 129.000. Ini kalau tiap hari kita dapat selisih net dividen 100.000, kan lumayan gitu ya, selama beberapa hari, sebulan gitulah, buat tambahan di luar dari capital gain. Meskipun ini dividen ini adalah bonus ya, bukan tujuan utama dari para investor, tapi kalau jadi dividen hunter itu ada bisa ada side project lah dibanding investasi saham yang lain. Nah ini adalah contoh teman-teman ya, gimana kita dari dividen yang kita dapatkan 2,6 ini ternyata ada satu yang disebut dividen trap, yaitu kita harus bandingkan dividen yang kita terima dengan selisih jual belinya, baru nanti kelihatan nih kita untung atau boncos. Oke. Nah itu jangan lupa bahwa ini hanya sharing dari riset saya pribadi, sharing pengalaman saya dalam belajar berinvestasi saham, dari mana saya lulusnya, dari mana saya kejeblosnya. Nah mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat teman-teman yang pingin juga berinvestasi saham. Jangan lupa, investasi saham itu bukan judi, tapi dia bisa mirip judi kalau bandar sahamnya yang cuan mulu dan kita yang jadi investor culun, investor retailnya boncos mulu ya. Jadi lakukan, do your own research agar investasi sahamnya tidak berspekulasi terus. Kalau spekulasi tanpa DYOR, ya udah itu mah main sahamnya termasuk kriteria berjudi gitu ya. Oke. Jadi ini disclaimernya, bahwa video-video yang ada di channel saya ini untuk sama-sama jadi bahan pembelajaran, bahan sharing, bukan ajakan untuk beli ataupun untuk menjual. Nah, nanti kita bahas tentang perubahan ini teman-teman ya, ARB dan ARA. Karena kemarin saya fokus di saham-saham IPO, jadi ini sangat berkaitan sekali kenapa harga saham IPO saya itu sempat naik sekian persen, tapi karena ketololan saya, karena sebagai pemula ya, ngarep pingin untung yang lebih gede, tidak dijual ketika itu lagi naik, tapi malah jadi turun. Ketika turun terpaksa harus jadi jual ya. Oke, demikian sharingan kali ini tentang motivasi kenapa kita harus
serius gitu ya belajar investasi saham, karena ini terkait dengan nasib anak cucu kelak, dimana seluruh sendi kehidupannya udah dipagerin nih ya. Kalau kita rakyat jelata ya mau bisa apa gitu ya. Orang kaya di Indonesia udah tinggal menikmati hidup, kita masih harus berjuang gitu ya. Oke, ingat pesan Bung Karno, janganlah engkau mencari, jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci dan ditakuti dan dicaci maki asing, karena itulah pemimpin yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing dan asing gitu ya. Janganlah memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena dia akan memperdayaimu. Tolong ya, ini diteruskan kepada anak cucu kita, biar mereka tidak terjajah ekonominya, terjajah masa depannya. Kenapa? Karena seluruh sendi kehidupannya didominasi oleh asing. Ya, ini adalah sekedar ikhtiar saja biar anak cucu kita punya lebih optimis dalam menghadapi masa depan. Oke, jangan lupa ajarin anak cucu kita buat belajar mungut yang namanya dividen ya. Ajarin dia gimana caranya mungut 226 triliun dividen yang ada di pasar modal. Oke, demikian pagi ini. Nanti kita sharing-sharing lagi ya yang lebih teknikal. Wassalamualaikum.